Saya Yuska di acara webinar Mosaic Art Tale of Tiles. Hari ini adalah episode kedua dari season kedua, di mana pada season kedua ini dibuat dengan konsep yang sedikit berbeda dari season pertama. Pada sore ini saya ditemani langsung oleh Ibu Ruby, teman-teman desainer yang setia mengikuti webinar dari season pertama, pasti familiar dengan beliau. Langsung saja, Ibu Ruby, apa kabar? Hai Yuska, baik. Baik, Ibu boleh diceritakan untuk Mosaic Art untuk webinar season kedua ini? Iya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman designers yang sudah mengikuti webinar pada sore hari ini. Jadi memang pada awalnya kita waktu membuat program Mosaic Art Tale of Tiles ini, kita tuh berharap supaya program ini bisa menjadi satu sarana gitu untuk para designers dan juga arsitek untuk bisa berbagi pengalaman dan juga knowledge mereka. Jadi bisa saling sharing. Nah, karena sekarang ini kan kantor sudah mulai sibuk dan kita sudah mulai aktif dan mungkin teman-teman juga project-projectnya sudah mulai jalan, makanya kenapa season yang kedua ini kita rubah sedikit konsepnya supaya kelihatan lebih casual, lebih santai gitu ya. Dan pada season yang kedua ini kita juga ada beberapa episode kita ada fasilitas untuk pengumpulan poin SKPK atau KUM dan juga sertifikat dari HDI. Jadi teman-teman desainer sambil mengikuti webinar, mereka bisa sambil cek poin. Ya, jadi kami harapkan teman-teman bisa mengikuti webinar dalam suasana yang santai, relax, tapi juga bisa sambil mengumpulkan poin. Nah, kalau di episode pertama nih Bu, kita kan bagi-bagi giveaway. Untuk episode kedua sore hari ini kita bagi-bagi kah? Ya, pastinya. Di episode ini juga ada pembagian giveaway. Nah, cara mainnya sama seperti episode yang lalu. Jadi teman-teman designers nanti yang bisa memberikan pertanyaan pada akhir dari presentasi, dan nanti akan dipilih 5 pertanyaan yang akan dibacakan dan kemudian akan dijawab oleh pembicara. Nanti dari 5 pertanyaan tersebut akan dipilih 1 pertanyaan yang dianggap paling menarik oleh pembicara dan dialah adalah pemenang yang akan mendapatkan giveaway. Saya ingat kembali untuk teman-teman desainer yang ingin mendapatkan giveaway pada sore hari ini bisa memberikan pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kami akan memilih 5 pertanyaan, dan dari 5 pertanyaan kami akan memilih 1, dan yang memilih adalah pembicaranya langsung. Pembicaranya yang akan menjadi juri. Nah, apa dia untuk giveaway sore hari ini? Ini dia. Nah, Bu Ruby, pada episode pertama kita kedatangan pembicara dari HDI, yaitu Pak Rohadi dan juga Ibu Anneke. Mungkin bisa diceritakan. Jadi pada episode yang lalu pembicara kita adalah Ibu Anneke dan Pak Rohadi dari HDI, dan mereka membagikan pengalaman mereka saat mereka mengerjakan proyek pembangunan Museum Diorama Presiden Soekarno. Suatu sharing yang sangat menarik sekali karena mereka berdua membagikan banyak teknik, trik-trik mereka saat menggunakan multimedia modern dalam upaya untuk menceritakan sejarah dalam bangunan museum tersebut. Dan jika teman-teman desainer di sini mungkin ada yang ketinggalan episode yang lalu dan berminat untuk melihat versi rekamannya, bisa langsung login dan juga subscribe ke Mosaic Art YouTube channel. Ya, pembicara kita pada hari ini adalah Bapak Prasetyo Adi atau yang akrab disapa dengan Bapak Tio. Beliau adalah salah satu arsitek yang diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta menjadi anggota tim ahli bangunan gedung arsitektur dan perkotaan. Bapak Prasetyo Adi lulusan Sarjana Teknik Arsitektur ITB dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke University of New South Wales, Australia, bidang Urban Development dan Design. Beliau adalah pendiri dan juga direktur utama dari PT Pandega Design WH5 yang merupakan salah satu dari 10 firma arsitek terbesar di Indonesia menurut BCI Asia. Bapak Prasetyo Adi merupakan pendiri dari Green Building Council Indonesia serta aktif dalam World Green Building Council Asia Pacific Network, country leader untuk Council on Tall Buildings and Urban Habitat, pengurus nasional Ikatan Arsitek Indonesia, menjadi wakil IAI untuk Arkasia Committee on Green and Sustainable Architecture, serta anggota profesional Planning Institute Australia dan Ikatan Ahli Perencanaan. So, tanpa menunggu waktu lebih panjang lagi, saya persilakan kepada Bapak Prasetyo untuk memulai sharingnya. Silakan, Pratio. Selamat sore ya,
Maaf. Ya, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan perkenalannya. Selamat juga untuk acara ini, Mosaic Art. Saya akan mulai presentasi saya sebentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan dan teman-teman semua yang melihat gabung di dalam acara Mosaic Art ini. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan presentasikan dan apa sih hubungannya dengan skala gitu ya. Artinya kita tidak hanya bicara tentang gedung mencakar langit, tapi juga skala manusianya. Acara ini terselenggara karena berkat Mosaic Art, kemudian juga bahan-bahan dari atau posisi saya sebagai anggota di CTUH atau Council on Tall Building and Urban Habitat, dan juga praktek saya sehari-hari di PDW. Kalau kita lihat, sebuah gedung adalah satu sistem sebenarnya. Selain arsitek sebagai koordinator dalam desain, juga ada tim struktur, MEP, dan lain-lain. Nanti sampai konstruksi, ada kontraktor, ada manajemen konstruksi, dan lain-lain. Dan ini harus berkolaborasi dan bekerja sama di dalam satu pekerjaan untuk proyek, terutama proyek-proyek gedung tinggi ya, yang komplikasinya sangat tinggi. Beda dengan rumah tinggal yang mungkin arsitek masih sebagian besar masih bisa dipegang oleh seorang arsitek. Yang fakta yang ada di tahun 2015, Jakarta adalah bukan salah satu, tapi kota yang memiliki bangunan tinggi di atas 200 meter yang selesai dibangun. Jadi mengalahkan kota-kota besar di China maupun Timur Tengah. Kita bisa bayangkan bahwa pada tahun 2015, 5 tahun yang lalu, pada saat industri konstruksi kita sedang booming-boomingnya, yang sekarang mungkin agak melemah, tapi kita punya kesempatan dan kemampuan sebenarnya untuk memiliki untuk tercatat di dalam dunia bangunan tinggi ini. Dan perubahan juga terjadi secara global. Kalau dulu awal abad 20 di tahun 30-40 karena memang teknologinya dari sana, Amerika Utara, bangunan-bangunan tinggi selalu ada di Amerika Utara, tapi sekarang mayoritas justru ada di Asia, kemudian di Timur Tengah, dan kota-kota di Amerika Utara dan Eropa memiliki porsi yang lebih kecil gitu ya, lebih sedikit. Artinya apa? Artinya ada kepadatan yang lebih tinggi, dan penggunaannya pun lebih ke fungsi campuran. Kalau dulunya hanya kantor, sekarang jadi fungsi campuran, bahkan sampai ke residential. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 1885, bangunan tertinggi waktu itu hanya 55 meter, sampai yang Burj Khalifa sekarang 828 meter. Sekarang sedang dibangun konstruksi juga Kingdom Tower, tapi saya nggak tahu juga bagaimana kelanjutannya karena udah beberapa tahun belakangan ini dibangun, yang tingginya katanya sampai sekarang belum dirilis ya, tapi sampai dengan 1 kilometer, di atas 1 kilometer. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat kota-kota atau developer membuat bangunan tinggi gitu ya, dan pasti alasannya juga kenapa Jakarta jadi salah satu yang paling banyak di tahun 2015 dan masih terus membangun. Satu, rupiah tentunya ya. Jadi ada tentang harga lahan gitu ya. Harga lahan di Jakarta udah sampai lebih dari ada di beberapa daerah lebih dari kawasan lebih dari 100 juta per meter persegi. Tentunya dengan harga lahan yang sangat tinggi itu, dengan tanah yang sekecil-kecilnya bisa membangun atau menjual yang sebanyak-banyaknya untuk return on investment yang lebih besar gitu ya. Tapi tentunya dengan membangun bangunan tinggi tentu ada cost-nya gitu ya. Kemudian ada beberapa kota yang membuatnya sebagai ikon global. Yang belakangan yang terakhir Burj Khalifa, Kingdom Tower juga akan jadi ikonnya Saudi Arabia.
Kemudian juga kalau kita ingat Petronas Tower masih jadi menara kembar tertinggi di dunia sekarang dan lain-lain gitu. Populasi, jadi sampai sekarang populasi saat ini sudah lebih dari 7 miliar orang. Tahun 2025 akan sampai dengan 8 miliar gitu. Apalagi sekarang orang di rumah terus, katanya sih akan terjadi population boom gitu ya, karena adanya lockdown di beberapa negara termasuk di beberapa kota di Indonesia. Jadi siap-siap dengan population growth yang sangat tinggi dan urbanisasi. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 50% penduduknya tinggal di kawasan perkotaan. India dan Cina terus menyusul, jadi kalau Cina hampir sudah lebih dari 0,5 miliar tinggal di kawasan perkotaan. Dan di negara-negara lain, Amerika yang urbanisasinya sudah 81%. Artinya apa? Artinya tanah-tanah di kawasan perkotaan akan jadi makin mahal gitu ya, makin padat. Nah, sekarang saya akan sampaikan apa saja sih yang kita harus pertimbangkan dalam desain tall building atau high-rise building ini. Bagaimana dia bisa fit in atau sesuai dengan kota kita. Ada 10 prinsip desain. Satu, dia harus relate atau terhubung gitu ya, sangat terhubung dengan physical characteristics of the place. Jadi di mana dia dibangun, karakteristik seperti apa gitu ya. Kalau dulu kita sering lihat bangunan tinggi dibangun di Jakarta tanpa memperhatikan lantai dasarnya atau di mana dia berdiri, tinggal dipagerin terus jadi tempat apa namanya parkir mobil. Sekarang bangunan-bangunan sudah lebih terbuka ke depan gitu ya. Ini contohnya di London, Leaden Hall. Di sana ada aturan bahwa dia harus terbuka ke bangunan heritage, bangunan penting di kota London, yaitu St. Paul's Cathedral. Jadi dia secara sengaja membuka lantai dasarnya, dibuat cantilever supaya bisa punya view ke St. Paul's Cathedral. Desain prinsipal yang kedua tentang lingkungan. Jadi bagaimana mempertimbangkan tadi lokasi, arah angin, arah cahaya dari arah matahari, kemudian hujan. Kalau kita tahu Jakarta atau Indonesia curah hujannya sangat tinggi gitu ya. Jadi kita harus benar-benar pertimbangkan hal-hal tersebut gitu karakteristik lingkungan. Contohnya ini Pearl River Tower di Guangzhou oleh SOM. Dia membuat satu desain yang bisa menangkap angin untuk dijadikan sumber energi. Bagaimana fasad didesain supaya hujan bisa diminimalisir ininya dampak buruknya gitu. Bahkan bisa ditampung untuk jadi air baku untuk bangunan tersebut. Ada beberapa contoh ini proyek belum tidak terbangun, tapi dia membuat satu fasad yang bisa menangkap air hujan, dikumpulkan, kemudian bisa dijadikan air baku untuk konsumsi bangunan itu sendiri. Prinsip yang ketiga harus terhubung dengan karakteristik budaya di satu tempat. Satu contoh Jinmao Tower oleh SOM, terus kemudian Taipei 101, dan ada Gyeongju Tower juga yang saya tadi sudah sebut Petronas Tower. Jadi bagaimana Cesar Pelli bisa membuat satu desain memiliki karakteristik Islam yang sangat kuat dengan dari sisi geometri dan geometri bangunan di daerahnya, kemudian dijadikan bangunan tinggi kembar. Jadi Petronas Tower ini masih bangunan tinggi, pernah jadi bangunan tertinggi di dunia dan bangunan kembar tertinggi sampai saat ini. Prinsip yang keempat, dia harus punya variasi dalam ketinggiannya, bisa dalam bentuknya, teksturnya, atau skalanya, programnya. Jadi nggak hanya satu. Kalau dulu di tahun awal-awal teknologi bangunan tinggi, denah dasarnya kemudian diekstrut ke atas gitu ya, di copy ke atas, bentuknya hanya kotak gitu ya. Kalau sekarang dengan teknologi yang ada dan dengan ilmu yang ada sekarang bisa bermacam-macam
berbagai macam desain yang dibuat gitu ya. Ini contoh pekerjaan mahasiswa di Universitas Nottingham, bagaimana gedung di tiap lantainya dia bisa punya view yang berbeda-beda dan juga bisa jadi vista ke bangunan itu sendiri gitu ya, dari sudut-sudut tertentu di jalan gitu ya. Dan dalam kasus Burj Khalifa ternyata di ketinggian yang sampai 800 meter itu udara di luar bisa berbeda sampai 6 sampai 8 derajat, sangat signifikan, temperatur yang sangat signifikan untuk satu lokasi gitu ya. Ternyata dengan ya 800 meter itu kan sudah seperti gunung sendiri gitu ya, dibandingkan dengan temperatur di lantai dasarnya. Kemudian bagaimana memaksimalisikan penggunaan sistem dan material, ini menarik ya gitu ya. Material sekarang sudah banyak material-material baru, kemudian inovasi-inovasi material. Ini contohnya Sony Building oleh Henrik Seke mendapatkan award untuk inovasi dari CTBUS karena dia satu, sirip-sirip itu untuk menampung air hujan, yang kedua air tersebut digunakan untuk sebagai bioskin untuk mendinginkan bangunan tersebut gitu ya di saat musim panas tentunya. Jadi bagaimana setiap lapis bangunan, setiap material digunakan, selain kita juga studi material baru yang lebih ringan, lebih baik gitu ya untuk mendesain satu bangunan tinggi. Yang keenam, bagaimana bangunan tinggi harus memberikan communal open space, recreational space, karena bisa dibayangkan beban gitu ya. Kalau beban bangunan makin tinggi bangunannya, kita mungkin udah pernah ke bangunan kantor yang liftnya tidak kapasitasnya kurang, dia akan membuat antriannya begitu lama. Tapi begitu kita naik ke atas, mau melakukan hal-hal yang misalnya kalau toilet ada di tiap lantai, mau beli kopi apa segala macam, apakah semua orang harus turun sampai ke lantai bawah? Jadi ini contohnya tahun 97 Foster and Partners di Commerce Bank Tower di Frankfurt, dia buka breakout area di tiap mungkin 10-12 lantai untuk karyawannya, bagaimana dia bisa memberikan ruang terbuka untuk istirahat gitu. Jadi nggak harus semua orang turun ke lantai bawah. Ini denahnya, kemudian di tengahnya juga ada void yang cukup besar. Jadi bangunan kantor yang di sisi dalam pun masih punya pencahayaan alami yang baik. Kemudian Shanghai Tower yang sudah selesai terbangun sekarang, dia juga punya dia mixed use, punya semi outdoor area di beberapa lantainya di ini. Ini bangunan yang di Pudong di Shanghai dekat Jinwo Tower tadi. Desain prinsip desain yang ketujuh, bagaimana kita bermain dengan tekstur dan fasad gitu ya, opacity. Contohnya ini oleh SOM lagi di Jeddah, National Commercial Bank. Bagaimana dia, karena kita tahu bahwa di Timur Tengah, di Arab, kami juga ada beberapa proyek di Timur Tengah, di Oman gitu. Mereka ada aturan, saya nggak tahu kalau di Arab Saudi, tapi karena begitu panasnya, suhunya sangat tinggi, sesedikit mungkin panas dari luar masuk ke dalam gitu ya, melalui radiasi matahari. Makanya bangunannya sangat solid gitu ya. Tapi di dalam bangunan yang solid itu banyak fasad yang terbuat dari kaca. Ini denah dari potongannya, jadi bangunan juga ikut berputar gitu ya. Kemudian ini yang lebih baru lagi tahun 2009 dari National Commerce Bank tadi di Dubai, O14, dia menggunakan material konkrit, beton sebagai elemen fasad dan lubang yang kecil-kecil dan agak random. Dia berpola tapi agak random. Kemudian prinsip desain yang ke-8, bagaimana kita memasukkan tanaman organik, tanaman hidup ya, bukan tanaman plastik atau tanaman yang sudah dikeringkan. Jadi bagian ini baru dipraktekkan akhir-akhir ini aja, mungkin baru 5-10 tahun belakangan ini, belum terlalu baru. Dan sudah dikeluarkan technical guideline untuk green wall di high rise building. Jadi ini contohnya apartemen gitu ya.
kemudian ini best tall building di Asia dan Australia 2014, One Central Park di Sydney. Dia memang ekstensif sekali menggunakan banyak tanaman. Yang perlu kita perhatikan adalah cermati adalah bagaimana sebenarnya pemeliharaannya gitu ya kalau dengan tanaman sebanyak ini. Dan kemudian karena aturan juga, karena ada insentif juga di beberapa negara lain, Singapura contohnya karena dihitung KDH juga ya. Di Jakarta nanti di Jakarta pergubnya sudah keluar akan dihitung juga sebagai KDH maksimum 5% kalau nggak salah, saya harus lihat lagi, tapi sekarang vertical garden sudah bisa dihitung sebagai KDH gitu ya, untuk menggantikan KDH yang selain KDH yang di ground floor. Kemudian ini Bosco Verticale di Milan, sama dia dengan triknya tiap balkon, saya nggak tahu secara pengelolaannya, tapi kelihatannya dia tiap balkon private gitu ya, dia punya kesempatan untuk menanam gitu ya, tanaman. Prinsip yang ke-9, jembatan. Nah ini juga hal yang relatif baru dan ada kemungkinan tidak terlalu cocok di kawasan rawan gempa sebenarnya ya, karena banyak sekali pertimbangan yang perlu ini lebih ke struktur gitu ya, dan akan sangat mahal. Jadi visi sudah lama dari awal abad 20 sebenarnya bagaimana metropolis itu tidak hanya di lantai dasar, tapi kota metropolis itu tidak hanya di lantai dasar, tapi bangunan-bangunan gedung itu dihubungkan dengan jembatan di lantai-lantai tinggi, lantai-lantai atasnya gitu ya. Dan ada public space di beberapa lantai. Ini sudah terjadi misalnya di Hong Kong gitu ya, ada Skybridge yang menghubungkan Hong Kong Station dengan gedung-gedung di sekitarnya gitu ya. Di Jakarta juga sudah ada beberapa yang terhubung dengan MRT, dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi gitu, terutama yang elevated. Contoh yang sekarang sedang akan diperbaiki adalah stasiun kereta bandara, yang seharusnya dia juga bisa terhubung dengan gedung-gedung sekitarnya atau public space di sekitarnya gitu ya. Dan sudah dibuat juga di beberapa kota gitu, terutama kalau kita perhatikan sebenarnya dia akan lebih applicable di kota-kota yang tidak rawan gempa gitu. Misalnya San Francisco, Jepang gitu, dia pasti akan menghindari, dan Jakarta gitu juga akan menghindari banyak jembatan-jembatan yang terlalu panjang gitu ya span-nya. Tapi kita lihat di Beijing gitu, Stephen Hall tahun 2009 sudah menghubungkan beberapa bangunan, kemudian Marina Bay Sands, ini juga satu achievement struktur yang sangat besar gitu ya, karena itu 3 tower 50 lantai, di atasnya ada beban segitu berat gitu ya, ada kolam renang di atasnya, hampir dari ujung ke ujung gitu untuk public space. Dan kalau kita perhatikan satu sisi dari 3 tower itu, di satu sisi semua miring gitu ya ininya. Gambar yang di kiri adalah gambar di atas di Marina Bay Sands, ada restoran, ada kolam renang gitu ya. Kemudian juga di Singapura, di Pinnacle at Duxton di Singapura, pencengalannya dia ini adalah HDB gitu ya, perumahan umum gitu, perumahan rakyat, rusun kalau di kita ya, rusun tapi dengan kelas yang lebih tinggi. Dia punya public park di beberapa lantai atas gitu ya. Kemudian juga di Singapura juga ini apartemen oleh Sharon, dia dulu bekas OMA, juga menghubungkan beberapa tower gitu ya. Memang ada kelemahannya, ada tantangannya gitu, gimana apartemen, unit-unit apartemen ada di bawah slab ini apakah laku atau enggak gitu ya, itu pasti pertanyaannya. Desain yang 10, prinsip yang ke-10 bagaimana membawa fungsi-fungsi sosial gitu ya, semua fungsi ke atas yang tadi saya bilang, sarana ibadah, sekolah, dan lain-lain. Di Osaka, bangunan paling tinggi di Jepang dengan mixed gitu ya, di atas ada rumah di lantai yang berbeda-beda, selain perkantoran, biasanya kantor yang
menghuni bangunan tinggi. Ada hotel, ada retail, observatory, taman, art museum, sekolah, dan rumah sakit di satu bangunan. Ini bangunan 60 lantai di Osaka. Kemudian di Tokyo, Cocoon Tower, di satu lantainya ada sekolah, kemudian juga di Nagoya contohnya. Nah, apa yang diperlukan sebenarnya? Sebenarnya aturan. Sayangnya aturan kita dibuat oleh orang-orang yang bukan praktisi ya, kalau baik itu permen gitu, terutama untuk peraturan menteri, karena kalau perda atau pergub biasanya masih ada TABG yang memberikan masukan. Ini senario aja, ada satu hamparan untuk populasi 1 juta orang gitu ya. Di dalam satu kawasan itu 5.000 hektar gitu ya. Semua yang ada di lantai dasar kalau di plot di situ tidak akan cukup untuk orang sekolah, bekerja, tinggal, dan lain-lain. Nah, tendensinya bagaimana kalau kita kemudian tumbuh gitu ya, kayak Jakarta tumbuh dari kota yang 1 juta jadi 10, sekarang kira-kira 10 juta. Apakah kita akan terus memekar gitu ya? Sekarang dulu Jakarta konsep planningnya dia ada buffer zone, daerah hijau gitu ya. Sekarang TB Simatupang, Condet ke selatan gitu, tapi sekarang sudah jadi build up area. Ya, itu satu yang kita tidak inginkan gitu ya, membangun secara melebar atau scrolling, pemekaran secara horizontal. Salah satu solusinya adalah ke atas gitu ya. Tapi pertanyaannya apa selalu membangun ke atas lebih sustainable atau berkelanjutan gitu ya, dengan semua resources. Akhirnya dengan bangunan yang tinggi ini juga beban akan tetap ada di lantai dasar juga. Kenapa? Karena setiap orang akan turun ke bawah. Jadi ini juga bukan solusi yang sustainable sebenarnya. Jadi apa yang sebenarnya kita sedang lakukan sekarang di Jakarta terutama sudah tidak sustainable. Artinya apa? Sebenarnya kita harus melihat bagaimana kita membuat ini lebih yang dari horizontal jadi vertikal, flip gitu ya. Jalan, tempat tinggal, sekolah, termasuk green open space. Bagaimana sebenarnya bangunan-bangunan ini termasuk infrastruktur gitu ya. Infrastruktur itu air, transportasi dan lain-lain, dan mulai terhubung. Jadi ke depannya kita akan ada urbanisme secara vertikal. Jadi bagaimana di kota yang padat penduduknya, kota akan tumbuh, penduduknya akan tumbuh, orang datang ke kota karena mencari karena memiliki peluang yang lebih baik untuk bekerja dan lain-lain. Nah prakteknya sendiri saya ada beberapa slide yang sudah kami kerjakan. Saya kan mengambil satu proyek dan kemudian contoh dari beberapa proyek lainnya. Bagaimana sebenarnya satu pergerakan orang. Jadi kita menganalisis, kalau dilihat dari ini, bagaimana dilihat dari diagram ini adalah satu lahan di kawasan Rasuna Epicentrum yang nantinya kira-kira hanya 3 hektar dan akan dibangun 3 menara gitu ya. Bagaimana pergerakan orang sebenarnya dari di depan itu ada public transport dan jalan besar gitu. Kemudian di belakang ada residential dan samping kiri kanan ada tetangga. Jadi bagaimana orang bergerak dari satu menuju bangunan ini dan keluar dari bangunan itu untuk menuju satu tempat yang lain. Aksesibilitas di mana bangunan itu akan menghadap karena dia memiliki sisi menghadap ke 3 jalan besar gitu ya. Jadi salah satu yang penting adalah addressnya di mana, alamatnya di mana gitu. Walaupun jalan yang di belakang ini masih merupakan jalan kecil gitu ya, tapi secara rencana kota dia akan jadi jalan besar. Jadi kita perlu lihat dengan sebenarnya site ini memberikan peluang yang sangat besar untuk punya muka di berbagai macam sisi. Malah dia nggak punya belakang gitu untuk surface. Kemudian bagaimana kita introduce public space di area-area kawasan di dalam kawasan tersebut. Ini adalah sketsanya. Jadi sekarang baru dibangun 1 tower, tapi memang jadi bagaimana sebenarnya 1 tower dari rencana 3
bagaimana kita dan kebetulan lahannya agak turun ke belakang tuh agak turun ke sisi timur. Jadi kita punya kesempatan untuk punya multi layer lantai dasar yang bisa tentunya lantai dasar nilainya sangat tinggi untuk retail biasanya. Jadi bagaimana kita menciptakan sebenarnya nilai yang tinggi dari lantai dasar sampai ke lantai atas, dari daerah publik sampai yang paling private. Private juga desirable untuk apartemen, untuk kondominium, lantai dasar untuk retail, kemudian hotel biasanya juga nyari daerah yang lebih tinggi gitu ya. Tapi biasanya di tengah-tengah yang tinggi untuk untuk residential dan hotel. Ini sketsa konsepnya bagaimana membawa orang gitu ya naik lewat dalam tapak kita, dia bisa lewat jalan umum, tapi dia juga bisa masuk ke dalam. Artinya apa? Artinya lantai di sisi dalam gitu ya, bangunan lebih banyak terbuka, kemudian merespons juga ke ruang luar. Nanti akan kelihatan dari foto-foto bangunan yang sudah selesai. Desainnya adalah bagaimana ini yang saya sampaikan tadi, ada 3 muka jalan utama. Jadi untuk pedestrian kita ambil jalan yang paling utama karena mengubah paradigma bahwa orang yang VIP atau orang yang penting menggunakan kendaraan pribadi, dia bisa turun di tempat yang designated untuk mobil gitu ya, untuk ditentukan untuk mobil. Tapi pejalan kaki yang harus lebih diutamakan untuk dapat mengakses, karena pejalan kaki itu akan mendatangkan crowd. Jadi dari area publik yang sifatnya publik ya, rame gitu ya, kita justru kalau di tempat lain dibuat pagar, di desain ini justru menarik orang, bagaimana orang masuk ke dalam kemudian menggunakan fasilitas retail. Jadi retail bisa tersembunyi tapi tetap ramai gitu. Sekarang juga ini Grand Rubina ya, proyek Grand Rubina. Restoran-restoran di sini yang cukup ramai gitu. Kemudian juga bisa dijadikan akses untuk masuk ke lobi. Mobil dia akan masuk diperiksa oleh security dan kemudian masuk ke tempat parkir yang sudah disediakan. Ini foto-foto setelah bangunan tersebut jadi hampir tanpa pagar, tapi kalau kita lihat ini sebenarnya pagar, dan di bawahnya sebagian bangunan ini di bawahnya adalah basement gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat bahwa batas couplingnya adalah dinding ini. Jadi pagarnya ini hanya mungkin 60 cm gitu. Selain itu dia berupa pagar hidup gitu ya, tanaman, jadi bisa kelihatan hijau. Dan memang kawasan tersebut kawasan yang terbuka, ini vista menuju bangunan tersebut. Dan bagaimana sebenarnya membuat tampak bangunan yang tidak monoton lah. Kami bermain dengan geometri yang kotak digabungkan dengan sirip-sirip bangunan yang diputar, jadi sirip yang monokrom bisa karena efek bayangan di siang maupun malam hari dia akan kelihatan warnanya berubah. Kemudian juga warna kaca yang dibuat supaya dia bisa menambah heterogenitas dari fasad tersebut. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, ada daerah yang sudah ada basementnya, tapi juga di depan ini adalah dipakai pagar yang menggunakan tanaman. Tapi tetap orang tidak dengan mudahnya bisa nyelonong gitu ya. Kalau terjadi apa-apa gitu orang akan manjat. Ini tidak mudah juga dan akan selalu terawasi. Karena apa? Karena ini semua terbuka. Kemudian juga di sisi satunya ada akses untuk orang masuk ke dalam lobi pejalan kaki. Sama juga orang tidak bisa masuk sembarangan, dia harus masuk lewat jalan yang sudah ditentukan. Ini akses untuk kendaraan bermotor atau naik mobil gitu ya. Jadi dia langsung masuk ke drop off tanpa mengganggu sirkulasi pejalan kaki. Ini contoh-contohnya sekarang sudah terisi gitu ya, waktu ini yang sudah terisi. Kemudian ada beberapa akses, dan penting juga lobi juga memiliki interaksi dengan kawasan luar atau kawasan sekitarnya. Dekat kanopi drop off
untuk kendaraan bermotor, kemudian terhubung oleh akses pedestrian. Nah, masuk ke dalam lobi, waktu itu mosaic art belum ada, ini bangunan dibuat tahun 2000, didesain tahun 2011. Jadi kami menggunakan material marmer yang kami tekuk, yang kami olah sedemikian rupa supaya menjadi sculptural. Jadi kami sebagai arsitek, kami memang sering bermain dengan mencoba lah dengan material-material yang ada untuk supaya bentuk yang efisien, karena developer kebanyakan mengejar efisiensi, dibuat supaya lebih artikulatif atau artistik. Ini satu bagian dari lobinya di siang hari. Kemudian contoh-contoh bangunan lain, ini bangunan didesain tahun 2010, Alameda Tower, yang sekarang bagian ini sudah jadi jalan layang ya, sudah ada tol ke Cinere, ini di Jalan TB Simatupang. Dari fasadnya dengan sebenarnya kita juga belajar dari gedung ini, dia fasad memakai ACP, aluminium composite panel bunglon, yang bisa berubah warna dari coklat ke hijau. Kalau tadi kita hanya bermain satu warna, tapi dengan sudut yang berbeda-beda dia punya efek berganti warna juga. Lobinya, jadi lobi yang interaktif dengan daerah luar, apalagi sekarang ya, dalam masa pandemi ini orang akan cari sebenarnya udara luar, menggantikan putaran aliran udara di dalam yang itu aja, dia harus sering banyak di tempat outdoor. Ini yang menghadap ke mana? Ke jalan layang gitu ya, dan posisinya cukup tinggi. Nah, di dalam lobinya sendiri kita juga mulai bermain, kita pahat, seolah-olah kita pahat, kita bentuk. Ini contoh lobinya. Nah, kalau ini hanya tampaknya saja, kami kerjasama dengan kami mengerjakan desain konsep. Idenya sebenarnya adalah menggunakan struktur sebagai elemen fasad, tapi karena biaya akhirnya dia hanya tampilan saja. Tapi bagaimana bangunannya sebenarnya benar-benar kotak gitu ya, bujur sangkar yang dinaikkan ke atas, tapi bagaimana mengolahnya supaya dia tidak membosankan. Ini di Jalan Tamrin. Ini mungkin bukan bangunan tinggi, tapi apa yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita buat di luar, material finishing, bukan finishing sebenarnya, itu material yang kita buat sebagai dinding, kita bawa ke dalam. Yang kita mainkan di sini sekarang adalah langit-langit atau ceilingnya. Ada ini pabrik oli gitu ya, tapi akan didatangi oleh investor, oleh yang jadi ada tempat bisa melihat pabriknya, naik ke atas, kemudian lihat lewat catwalk gitu ya, yang terpisah dari pabrik, jadi nggak usah pakai safety gear. Kemudian ada satu jendela yang lihat motor oli tersebut dipakai di motor. Sekarang ada mobil juga yang pakai oli tersebut. Jadi ini kita mainkan di daerah ceilingnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ruby. Sekian presentasi. Terima kasih Pak Tio untuk sharingnya yang betul-betul sangat inspiring. Saya baru belajar banyak banget dari sharing barusan nih Pak. Gitu. Saya pikir memang kayaknya benefit yang paling penting nih dari menjadi host di acara webinar ini, memang setiap kali ada webinar saya selalu belajar hal baru tentang arsitektur dan desainer. Pak, tadi kan saya lihat tuh Pak ya, ada satu yang desain bangunan yang artikel prinsip desain ke-7 yang tentang National Bank di Jeddah dan juga di Dubai itu desainnya itu benar-benar eye catchy gitu buat saya. Kayak langsung mungkin karena terbuat dari konkret ya Pak ya itu ya. Yang saya mau tahu nih Pak, bisa nggak Pak sharing sedikit bagaimana pendapat Bapak dalam penggunaan material konkret untuk sebagai tadi istilahnya envelope bangunan. Bagaimana kira-kira kelebihannya atau bisa share nggak Pak? Beton atau konkret memang jarang dipakai sebagai envelope bangunan gitu. Jadi lebih banyak dipakai untuk struktur
Tapi yang kita lihat tadi yang dari building envelope, memang dia jadi satu, dia jadi elemen struktur. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di sana sesedikit mungkin mereka kalau bisa bangunan solid gitu ya, karena mereka nggak mau masuk panas, mereka menghindari panas masuk supaya pendinginan di dalam bangunannya lebih rendah gitu, energi yang digunakan. Nah, di contoh dua bangunan tersebut, konkretnya atau betonnya itu digunakan sebagai struktur. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi terutama di yang di O14 tadi, O14, ini dia dijadikan extra skeleton istilahnya. Jadi dia tidak ada kolom, tapi di fasad tersebut digunakan beton. Kenapa material konkret atau beton tidak sering dipakai? Kenapa kebanyakan kaca dan ACP? Karena memang di tiap bangunan tidak hanya untuk envelope ya, bangunan berusaha untuk dikurangi beratnya gitu ya. Sekarang risetnya ke arah situ, terutama untuk structure engineer gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya membuat bangunan seringan mungkin. Tapi memang dulu bangunan-bangunan tinggi awal banyak yang dibuat dari baja karena teknologinya. Sekarang lebih kecampuran gitu ya. Kalau di Indonesia masih teknologinya masih banyak menggunakan konkret. Iya, iya. Memang sih, walaupun memang beton itu sebenarnya termasuk material yang menarik ya Pak, karena banyak yang bisa kita buat gitu dari beton itu. Memang harus diakui kekurangan beton itu adalah dari beratnya ya Pak. Jadi memang berat konkret itu memang termasuk cukup berat gitu. Akan tetapi nih ada kabar baiknya, yaitu bahwa tim R&D dari Mosaic Art nih sekarang kita sedang melakukan riset untuk membuat light concrete atau beton ringan. Jadi tim kami sedang saat ini sudah bisa berhasil menurunkan bobot dari beton hampir mencapai 50% dari berat bobot beton yang normalnya gitu. Jadi yang mungkin rencananya light concrete ini akan kami luncurkan di akhir tahun 2020 ini. Mungkin kalau nanti sudah diluncurkan bisa jadi pertimbangan ya Pak buat jadi dipakai sebagai envelope buat cover bangunan bertingkat. Iya, Oke. tentu pasti. Nah, sekarang kita buka ya Q&A box, sudah mulai banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaannya. Oke, siap Pak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Ahika Gulam Madian. Ada 3 pertanyaan Pak. Pertama, bagaimana potensi wooden skyscraper pada masa yang akan datang? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah terdapat studi dari CTBUH mengenai tingkat keefektifan wind harvesting system jika melihat dari besaran energi yang dihasilkan? Dan menyambung pertanyaan di atas, bagaimana dengan tingkat keefektifan penggunaan BIPV pada fasad terutama di Indonesia? Langsung dijawab? Ya, langsung jawab. Oke. Ya, pertanyaannya banyak dan susah-susah. Satu, wooden skyscraper. Kalau kita ikut CTBUH yang 2 kali terakhir ini memang sekarang sedang dipromosikan kayu sebagai alternatif struktur bangunan tinggi gitu ya. Yang sekarang sedang dan teknologinya sekarang banyak dikembangkan di Skandinavia dan kalau yang bambu di Amerika Selatan. Yang masa akan datang ini masih dalam riset dan ada beberapa yang sudah dibangun, tapi juga kita harus lihat sumber kayunya gitu. Mereka harus dari hutan yang dibudidaya, satu itu dulu. Dia kekuatan dan harus dilihat ketahanan terhadap apinya. Bagaimana dia protect bahan material kayunya dari bahan api kalau sampai terjadi kebakaran. Karena yang pertama kali dilihat tentunya tadi kalau diikuti gitu ya, yang paling penting sebenarnya adalah satu, kita harus memperhatikan dulu keamanan dan keselamatan, kemudian baru biasanya developer mengejar ke efisiensi gitu. Dari contoh-contoh di atas banyak yang saya sampaikan sebenarnya banyak yang kriteria sebenarnya tetap efisiensi gitu. Kalau kita lihat yang pertama yang
Commerce Bank tadi, kemudian apa namanya yang di Foster yang di Stuttgart atau di Frankfurt. Kemudian apa namanya? Jadi masih dalam penelitian dan untuk menuju bangunan tinggi, terutama di Indonesia ya. Di Indonesia kan material kayu banyak, tapi kayu dari mana gitu ya? Banyak, bisa banyak, bisa susah juga gitu. Karena sekarang kami sedang coba buat satu bangunan dari kayu karet yang diawetkan gitu ya. Teknologinya udah ada yang meneliti, tapi cuma bangunan 2 lantai gitu ya. Nah sekarang sebenarnya memang kita lagi coba main-main dengan kayu ini, tapi belum dalam waktu dekat. Kemudian wind harvesting banyak yang buat pakai vertical blade sebenarnya ya, yang per garden tower itu mungkin efektivitasnya terutama di sama sebenarnya baik angin maupun solar PV untuk bangunan tinggi gitu, itu mungkin nanti menyambung ke pertanyaan ketiga. Efektivitasnya kalau dia masih di Indonesia kan kalau PV kan harus horizontal ya, karena memang apa namanya radiasi cahayanya masih datang dari atas. Kalau misalnya di belahan utara dia ngadepnya ke selatan, itu bisa di fasad. Kembali ke pertanyaan kedua, efektivitasnya mungkin masih kecil gitu ya, masih secara ekonomi masih belum, payback periodnya masih belum baik. Nah ini menyambung ke pertanyaan ketiga, BIPV adalah Building Integrated Photovoltaic. Kenapa sekarang belum banyak digunakan? Karena memang harganya. Tapi kalau contohnya kita punya apa namanya dulu lampu LED, belum ada orang yang mau beli lampu LED, ganti lampu LED-nya. Tapi sekarang orang berlomba-lomba untuk pasang lampu LED. Kenapa? Karena memang lampu LED sekarang jadi harganya hampir sama lampu biasa, tapi performance-nya jauh lebih baik. Gitu ya. Jadi BIPV kalau bilang efektif apa enggak, begitu dia ngadep ke satu sisi barat atau timur. Di Indonesia panas tuh kan mulai dari jam 6 sampai jam 5, jam 6 pagi, jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi efektifnya puncaknya tuh hanya mungkin 4 sampai 5 jam di daerah timur Indonesia. Sedangkan kalau BIPV ditaruh di bidang yang vertikal gitu ya, dia akan punya waktu yang lebih sedikit lagi gitu. Sementara harganya masih tinggi gitu. Tapi kedepannya kita mesti lihat gitu. Kalau begitu dia bisa dipakai. Kalau contohnya building material yang sekarang harganya juga sudah mulai bersaing, ya double glazing gitu ya. Double glazing performance utamanya satu untuk mengurangi apa namanya kebisingan noise gitu, akustik performance, baru kedua efisiensi untuk pendinginan. Ya itu jawaban saya. Terima kasih Bu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya dari BRS Dea. Bagaimana membuat jembatan dengan jarak antar gedung yang cukup jauh? Ya, untuk sudah ada beberapa gedung di Jakarta yang pakai di Indonesia. Saya tahunya Jakarta. Satu Sekretariat ASEAN itu cukup lebar tuh, 20 meter. Yang tadi kita harus memperhatikan aturan gempa dari segi struktur sebenarnya yang berat gitu ya. Jadi dia mesti pakai selain untuk bangunan tinggi ya, selain gempa juga faktor angin sangat menentukan untuk fasad juga. Tadi kenapa harus ringan dan aerodinamis gitu ya, dan bangunan di atas 30 lantai sekarang harus punya wind tunnel test. Jadi jembatan dengan jarak yang besar ya, kalau misalnya dia nggak cukup tinggi, makanya kita selalu usul kalau bangunan nggak terlalu tinggi ya jembatannya nggak usah terlalu tinggi, karena bisa pakai kolom juga di bawah gitu. Tapi begitu kalau tinggi seperti Petronas gitu ya, di lantai 60 kalau nggak salah, atau beberapa lantai gitu ya, dia harus punya bracing struktur penopang. Selain bracing juga dia cukup besar. Jadi sebisa prinsip dari jembatan antar gedung adalah jarak yang tidak terlalu jauh. Sementara di Indonesia di Jakarta ada aturan
gedung itu harus terpisah 25 meter. Atau tidak di tempat yang terlalu tinggi kalau di Jakarta. Kalau tempat-tempat yang tidak rawan gempa sebenarnya nggak terlalu masalah, walaupun tetap pasti akan memakan biaya yang lebih. Oke. Selanjutnya ya Pak. Ini dari nggak ada namanya sih, tapi pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana cara menciptakan bangunan yang ikonik, sementara tadi disebutkan harus menyelaraskan dengan bentuk di sekitarnya? Ya, biasanya susah bukan karena lahan di sekitarnya, tapi karena satu tadi faktor keamanan keselamatan, kemudian pemeliharaan, dan ini juga yang dituntut oleh oleh developer, efisiensi gitu ya, bagaimana membuat efisien dari kolom gitu, efisien dari kalau di Jakarta masih salah satu kriteria utamanya adalah bagaimana parkir. Jadi salah satu yang menentukan di sini sayangnya adalah parkir gitu ya. Parkir efisien di lantai dasar. Nah, kalau menjawab pertanyaan menciptakan bangunan yang ikonik, kalau pendekatan kami ya, saya nggak bisa bicara untuk yang lain. Satu, bagaimana sebenarnya dia bisa karena tinggi itu pemeliharaannya seperti apa, kalau ada pembersihan dan lain-lain. Tadi contoh yang Grand Rubina dengan fasad dengan sirip dan lain-lain, kita kasih semacam catwalk yang dia bisa bersihkan. Terus kemudian yang Departemen Agama memang dia pakai gondola, tapi bangunan yang kotak, ikonnya kita buat di fasadnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kita bisa bikin gedung semacam Burj Khalifa gitu. Kemarin ada arsitek yang masukkan desain untuk satu gedung di Jalan Tamrin, dia menonjolkan sisi sudutnya. Jadi bagaimana sebenarnya membuat mungkin kalau terlalu rame gitu, terlalu ini. Pernah ada arsitek yang bikin bangunan miring, udah jadi terbangun, tapi terus kemudian sisi bagian yang miring itu nggak bisa dibersihkan gitu ya. Harus pakai Spiderman atau mungkin harus pakai, jadi nggak bisa pakai gondola. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan gitu ya. Iconic tuh jadi kriteria kesekian. Yang pertama kita bagaimana membuat desain yang sebenarnya aman dan safe dulu gitu. Oke. Berikutnya ya Pak. Dari Bapak Iwan. Dengan inovasi dalam bangunan tinggi, apakah teknologi yang diterapkan merupakan sesuatu yang sudah ada atau desain bangunan itu yang memicu inovasi teknologi? Nah, pertanyaan yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena inovasi teknologi itu terjadi sangat cepat. Bangunan seperti saya tadi sampaikan, banyak desain yang kita bangun, ada yang normalnya aja ya, kalau kita desain tahun 2018 dia selesai didesain setahun kemudian akan selesai dibangun mungkin 3 tahun kemudian, jadi jarak 5 tahun. Sedangkan inovasi teknologi itu memakan waktu sangat cepat, kadang-kadang bisa 6 bulan, ada yang bisa 2 tahun juga. Jadi selama bangunan tersebut dibangun, dia begitu selesai dibangun dia akan kadaluarsa. Ada 2 sih, tadi Council on Tall Building and Urban Habitat, salah satunya kenapa kami terlibat di situ, karena di situ banyak terjadi penelitian. Tadi misalnya yang greenery in buildings gitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya ke depannya bentuk bangunan seperti apa. Yang sekarang sedang diteliti adalah tadi yang pertanyaannya Pak Ahiska tadi ya, wooden skyscraper seperti apa. Jadi dari termasuk dari praktek-praktek juga, kalau dulu bangunan karena adanya teknologi lift, kenapa bangunan tinggi ini terbentuk? Satu karena teknologi baja, yang salah satu yang penting adalah transportasi vertikal. Sekarang juga transportasi vertikal, jadi ada demand di mana gimana kalau liftnya tuh bisa belok, bisa miring gitu ya, mungkin seperti film Harry Potter ya, bisa horizontal, bisa ini gitu. Sekarang udah ada lift yang itu, tapi belum ada yang pakai gitu ya, belum setahu saya belum ada yang menerapkan gitu. Jadi dua-duanya sih sebenarnya. Untuk inovasi yang baru jarang orang yang langsung menerapkan, kecuali kalau dia benar-benar berani atau ini gitu ya. Kalau selama ini sih
developer terutama di Indonesia masih ambil di sisi yang aman gitu ya. Untuk aman tuh artinya dia lebih banyak menggunakan teknologi yang tersedia saat itu, tapi tidak ditutup kemungkinannya. Seperti salah satu bangunan yang kami desain yang sudah beroperasi sekitar 2 tahun. Dulu belum ada zamannya yang touchless toilet gitu, tapi sekarang hampir semua sampai tempat parkir pun touchless gitu karena pandemi. Jadi sebelum ada itu, kami sudah diminta oleh developernya untuk lihat kemungkinan seperti itu. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan banyak banget Pak, bagus-bagus lagi. Yeah. Lagi ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai fungsi retail yang tidak terletak di lantai dasar? Dan bagaimana cara untuk meningkatkan nilai jual retail yang berada di tengah bangunan atau di basement area? Pertanyaannya ini menarik banget nih buat saya. Oke, dari siapa Bu? Kenapa? Dari siapa? Dari Bapak Anthony Alexander. Oke. Ya, pertanyaan bagus. Yang saya jawab yang masuk di bawah basement dulu ya. Kalau dulu sih, kalau sekarang sih dengan adanya MRT itu banyak koneksi yang ada di basement. Jadi retailnya bisa hidup. Salah satu trik yang kita pakai, kita kerja ada satu lahan di Tamrin yang sedang kita desain, yaitu satu hubungkan dengan MRT atau sarana transportasi publik. Yang kedua kita buat void gitu ya, biar supaya kelihatan sampai ke daerah retail. Ada juga yang satu proyek di Simatupang dengan arsitek asing, arsitek dari Inggris. Memang trafficnya dibuat tinggi gitu ya. Jadi hubungan antara, jadi selain tadi hubungan di lantai atas, hubungan di lantai bawah juga sebenarnya bisa jadi seperti kalau kita jalan di Orchard gitu. Secara nggak sadar kita pindah dari satu kafling ke kafling lain. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana yang di atas gitu. Di atas tergantung fitur-fiturnya. Kami waktu itu buat hotel yang di Tamrin, All Season Tamrin, tanahnya sangat kecil untuk hotel 1.500 meter persegi, tapi ya memang itu yang ada gitu. Dia bikin hotel bintang 2 ketiga gitu. Akhirnya all day diningnya yang biasanya di lantai bawah kita taruh di lantai atas. Memang hotel itu nggak ada kolam renang ya, di lantai bawah hanya lobby dan lounge kecil, kemudian ruang meeting di atas. Tapi restoran dan lounge yang besarnya ada di lantai paling atas gitu. Nah untuk bangunan-bangunan, kalau pernah ke kantor Telkomsel, di lantai-lantai itu didesain bersama dengan Lutz Baker. Dia 20 lantai, tapi ada di lantai-lantai atas ada ruang terbuka yang memang buat coffee shop dan lain-lain. Dan 2 tower Telkom itu, yang satu 55 lantai, yang satu 20 lantai, dia dihubungkan dengan podium. Gitu. Podiumnya selain tempat parkir, jadi bukan jembatan, tapi podium dan food court dan lain-lain itu di lantai atas. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana sebenarnya menciptakan traffic gitu ya. Kalau kita ada retail, kita harus yakin bahwa akan ada traffic gitu, baru kita bisa jual retail. Iya. Ini sudah 5 pertanyaan ya Pak tadi ya. Iya. Tapi ini Pak ada satu nih Pak. Saya juga mau tahu jawabannya Pak soalnya. Satu lagi deh ya Pak ya. Ini dari Ibu Hilda, jurnalis Kompas. Masa depan skyscraper city di Indonesia terkait fenomena anjloknya tingkat hunian perkantoran hingga 70%. Terkait penggunaan material konstruksi, sekarang kan tidak semata hanya harus ramah lingkungan, tetapi juga dituntut harus ramah kesehatan. Sejauh mana sebagai arsitek untuk memilih material dalam mengembangkan tuntutan tersebut. Jadi ramah lingkungan dan ramah kesehatan. Pertanyaannya susah karena jurnalis ya. Baik, udah ini. Kalau tingkat hunian perkantoran memang sekarang masih ada yang bangun perkantoran, tapi untuk dipakai sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa proyek kami juga sekarang karena kondisi seperti sekarang ini sangat tingkat okupansinya masih jadi rendah. Tapi
yang harus dipikirkan adalah bagaimana, terutama nanti kalau jadi ini sebenarnya pertanyaannya bisa lebih akan menarik, bagaimana dengan ibu kota negara pindah gitu. Artinya banyak gedung-gedung kantor BUMN atau pemerintah yang kosong. Artinya kita harus siap dengan perubahan, karena membongkar skyscraper atau bangunan tinggi nggak semudah membongkar rumah tinggal ya, atau bangunan yang hanya 8 lantai gitu. Kita bisa lihat yang di jalan di sebelahnya Hotel Meridian itu sampai ekskavatornya dinaikin ke atas pakai crane, kemudian ini satu persatu. Kalau di luar negeri nggak tahu saya, kalau di Indonesia Jakarta izinnya bagaimana, tapi intinya adalah masa depannya sih masih sekarang yang masuk ke TABG banyak bangunan-bangunan rumah tinggal sebenarnya, dan mereka sudah mulai mengadopsi adanya ruang bersama, tapi masih desainnya masih perlu banyak inovasi sebenarnya ya untuk perumahan. Jadi kedepannya kalau di Indonesia mungkin bangunan tinggi, perumahan, perkantoran mungkin akan naik lagi kalau ekonomi sudah membaik gitu ya. Memang sekarang banyak orang-orang yang keluar gitu ya, itu yang kita tidak inginkan, pemekaran secara urban gitu ya. Pemekaran keluar itu kan merambah daerah pertanian, daerah hijau, daerah buffernya Jakarta gitu. Yang kedua, yang tentang material konstruksi ramah lingkungan, selain material sendiri yang ramah lingkungan, artinya bagaimana dia diproduksi, tapi bagaimana dia juga diaplikasikan gitu. Sebenarnya seperti cat misalnya. Sebenarnya salah satu keunggulan dari material Borubi itu dia modular gitu ya. Jadi tidak perlu pemotongan, maksudnya sedikit mungkin pemotongan. Kalau ini kan kita lihat di lapangan gitu ya. Material modular tuh masih sangat lebih bukan sangat, tapi sesuatu yang kita buat juga untuk desain massal gitu ya. Kalau untuk kesehatan dalam bangunan sendiri, sebenarnya terkait dengan ventilasi, pencahayaan, sudah ada guideline-nya, itu topik sendiri yang pernah tersendiri ya, sudah banyak dibicarakan juga gitu ya. Bagaimana sebenarnya material tersebut mudah dibersihkan. Ada yang sudah menggunakan nanoteknologi dan lain-lain gitu. Ada material bangunan finishing. Kalau kita kalau arsitek kan kebanyakan ke finishing. Ada juga material interior gitu ya. Material interior, meja, kursi dan lain-lain. Sekarang ini sebenarnya bagaimana yang kalau kuman kan mikroskopik, nggak bisa dilihat gitu, virus, kuman. Tapi bagaimana kita meyakinkan bahwa satu, kebersihan tetap dijaga, artinya individual gitu ya, kalau itu perilaku. Yang kedua juga bagaimana orang bisa dengan mudah tadi itu maintenance, nggak ada sudut-sudut yang kalau kita bikin bentuk bangunan aneh-aneh kan biasanya ada sudut-sudut yang tidak terpakai di belakang kolom atau apa, itu yang sebenarnya dari awal desain kita harus kita perhatikan. Iya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, oke. Kalau pertanyaan yang progres untuk jawaban-jawabannya. Nah, sekarang sudah tinggal dipilih dari 5 pertanyaan pertama ya Pak ya, siapa pemenangnya, dan mungkin bisa sambil menunggu Pak Tio untuk memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan giveaway pada episode kali ini ya Pak. Saya akan ngobrol dengan Ibu Ruby. Teman-teman di sana kan ingin tahu nih Bu tentang mosaic art. Mungkin Ibu Ruby boleh sharing. Oke, jadi memang mosaic art itu adalah produk pelapis dinding 3 dimensi yang berbahan konkret, dan karena itu bisa dipakai untuk di interior maupun di eksterior bangunan. Dan sama seperti produk-produk konkret lainnya, produk mosaic art juga tidak memerlukan perawatan yang terlalu sulit gitu. Jadi bisa dibilang hampir zero maintenance lah, sangat murah gitu perawatannya ya. Dan ya di sini nih Bu, ada apa nih Bu? Ya, jadi mosaic itu kan hadir dalam bentuk-bentuk kepingan-kepingan kecil seperti ini yang seperti tadi Pak Tiok bilang, kita dalam bentuk modular. Jadi kepingan-kepingan ini tuh bisa disusun, diputar-putar dan di mix match juga dengan ya satu sama lain, sehingga bisa bentuk pola-pola yang sesuai dengan keinginan dari si desainernya itu sendiri. Seperti misalnya contoh yang ini pola yang namanya emerald. Ini termasuk salah satu pola yang paling saya favorit gitu, karena bentuknya itu bisa dibentuk macam-macam. Seperti ini kayaknya. Ya, jadi kita bisa susun berbagai macam pola, seperti misalnya
pola ini mungkin bisa dibuat seperti kasus ikan, atau mungkin jika bisa mau disusun juga bisa juga pola yang mungkin begini diatur. Seperti ini ya. Jadi seperti bentuk pola goyak ya, bisa dipasang lurus, bisa dipasang miring gitu. Dan kemudian juga atau bisa juga disusun seperti ini ya, kadang-kadang bisa digabung seperti ini. Jadi bisa berbagai macam pola gitu. Jadi nanti si desainernya ini bisa main pola-pola yang macam-macam. Nanti polanya bisa dipasang miring atau bagaimana bentuknya. Tergantung kreativitas. Ya, tergantung kreativitas sang desainer ya. Jadi bahkan tuh waktu itu ada desainer juga yang pernah bikin pola ini, tapi dia susun sedemikian sehingga bisa berbentuk kayak tulisan lafaz Allah. Ada juga bisa bentuk kayak gambar yin yang gitu. Jadi benar-benar si desainer ini bisa berkreasi lah, dengan bentuk-bentuk dari mosaik ini. Dan juga mosaik itu sendiri punya 7 warna dasar yang karena kita dibentuk dengan sistem cetak dengan inject pigment sehingga kita punya warna body itu homogen gitu, sehingga walaupun dia berwarna dengan pigment tapi tetap bisa menampilkan keindahan dari si karakter konkret itu sendiri gitu. Jadi tetap kelihatan gitu karakter konkretnya. Akan tetapi kalau misalnya mungkin teman-teman desainer membutuhkan warna yang lebih solid tampilannya, karena permukaan mosaik art ini sifatnya sama seperti permukaan dinding beton, jadi hampir seluruh teknik finishing yang bisa diaplikasikan di atas dinding beton bisa diaplikasikan juga di atas permukaan mosaik art. Jadi mau teknik wash paint atau core paint atau apa gitu bisa diaplikasikan ke dalam permukaan mosaik art. Nah, kalau teman-teman desainer mau custom ini Bu, custom bisa. Jadi salah satu service yang bisa kami tawarkan dari mosaik art adalah kami bisa membantu untuk membuatkan desain custom. Ya, jadi kan kebanyakan kan kalau desainer itu kan punya ide-ide kreatif gitu yang ingin diwujudkan gitu ke dalam bentuk mosaik art, kami bisa bantu gitu untuk mengaktualisasikan ke dalam produk mosaik art. Ya, seperti misalnya ini contoh salah satu produk custom yang pernah kita buat. Ini dibuat untuk proyek kita salah satu rumah ibadah gitu. Rumah ibadah ya. Ya, jadi dalam satu tiles itu kita ada pakai 3 warna, ada hijau, gold dan merah gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya produk tersebut yang sudah terpasang gitu. Ya. Ini sebenarnya tampak depan ya Bu, luar ya. Jadi ini waktu itu desainernya Ibu Yeni Rares, dia mau pakai ini untuk di fasad tampak depan dan samping di pintu masuknya si rumah ibadah tersebut. Jadi ini karena perpaduan warna ada merah, gold, hijau, jadi terlihat mewah. Iya sih. Mau masuk lihat. Wah, iya betul. Jadi waktu baru jadi juga saya pas ke proyeknya itu saya juga wow gitu, keren banget jadinya karena kombinasi warnanya ya. Nah, berikutnya ini ada beberapa contoh juga untuk aplikasi mosaik art untuk eksterior, mungkin bisa dipakai juga di di area teras ya, teras rumah gitu untuk di outdoor. Ini sebenarnya flower atau bunga gitu ya? Iya betul. Jadi tipe ini namanya seri Zero ya. Jadi ini desainernya dari kita kerjasama, kita kolaborasi dengan DMDO Studio. Waktu itu inspirasinya dari pola tahun 1970-an. Gitu. Jadi ya yang penuh dengan flower, happy gitu, dan serotonin lah gitu. Berikutnya, nah ini juga salah satu bisa jadi ide untuk aplikasi mosaik art juga di untuk di teras belakang rumah atau mungkin di area depan ya. Ini adalah tipenya namanya arang. Arang. Nah, tipe arang ini termasuk dalam signature collection kami, dan tipe ini juga termasuk desain yang saya suka gitu karena dia bisa diputer-puter. Jadi dia walaupun hanya satu modul, tapi dia bisa diputer apakah dia pasang vertikal atau horizontal. Dan karena bentuknya itu bujur sangkar, jadi bisa dibalik-balik. Jadi misalnya satunya vertikal, satunya horizontal. Jadi kelihatannya juga terlihat simpel, tapi bisa diutak-atik ya Bu. Dan bisa juga dibuat seperti mungkin atas bawah dibalik. Pokoknya ini satu tipe bisa berbagai macam pola gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah salah satu desain yang waktu itu kita kolaborasi dengan Janus Loci, namanya Forest. Desain ini memang didesain oleh desainernya untuk dipakai di fasad.
Ya, jadi desain ini terdiri dari 4 modul, dari ukuran 30-30 sampai 50-50. Dari 4 modul itu bisa di mix match gitu. Jadi misalnya mau dibikin tertutup semua, atau ada yang terbuka tapi lebih lebar, atau terbuka tapi lebih kecil. Jadi benar-benar dengan desain modular ini nih, desainer tuh bisa berkreasi gitu. Jadi apa yang cara masangnya itu benar-benar bisa diatur gitu sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, berikutnya. Wah. Nah, ini juga ada warnanya nih cantik nih. Ya, ini juga ada contoh juga aplikasi Mosaic Art untuk di area kolam renang gitu, bisa juga dicoba untuk aplikasikan, dan ini bisa pakai two tone color ya dengan finishing cat. Ini sebenarnya hadiah giveaway. Iya, ya? betul sekali. Jadi hadiah giveaway hari ini yang tadi di depan, di flyer depan itu, ini dia produknya Canopus tipenya. Canopus ya. Iya, betul. Untuk teman-teman desainer Bu yang ingin tahu secara detail produk-produk Mosaic Art, ya, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang koleksi kami, Signature Collection dan juga Classic Collection, bisa mengunjungi website Mosaic Art di mosaicart.id. Dan jika ingin melihat foto-foto atau project-project yang sudah pernah ada kami lakukan, bisa juga langsung follow di akun Instagram Mosaic Art. Dan apabila ingin terhubung dengan kami melalui LinkedIn account Mosaic Art, juga bisa langsung menghubungi kami di LinkedIn account kami. Baik, teman-teman desainer yang ingin mengetahui lebih detail produk-produk dari Mosaic Art, bisa langsung mengunjungi website mosaicart.id atau bisa follow akun Instagram Mosaic @mosaicart.id, dan juga bisa follow LinkedIn account dari Mosaic Art. Nah, mungkin saatnya kita kembali ke Pak Tio untuk mengumumkan pemenangnya, Pak. Siapa Pak pemenangnya dari pertanyaan tersebut? Iya. Baik, terima kasih. Dari 5 pertanyaan pertama, saya memilih Pak Iwan yang bertanya tentang teknologi dan inovasi untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih. Oke, Pak Iwan. Pak Iwan ya. Selamat Pak Iwan. Selamat kepada Pak Iwan. Mendapatkan giveaway Canopus ya. Mungkin tadi Pak Iwan sudah melihat gambarannya. Jadi untuk Pak Iwan bisa menghubungi kami di 0813 1234 4771 di 0813 1234 4771, atau bisa langsung mengirimkan direct message ke Instagram kami @mosaicart.id. Sekali lagi selamat kepada Bapak Iwan. Ya, dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Tio yang sudah men-sharingkan knowledge-nya. Terima kasih untuk waktunya, dan juga terima kasih untuk teman-teman designers yang sudah mengikuti webinar pada sore hari ini. Besok kami akan mengirimkan file presentasi dari webinar pada sore hari ini melalui email, dan bersama itu juga kami akan mengirimkan link untuk teman-teman bisa klik untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai Mosaic Art. Jika ada yang ingin melihat versi rekaman dari webinar pada sore hari ini, bisa langsung login, dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube Mosaic Art. Pada episode yang berikutnya, pembicara kita adalah Ibu Christina Suwardi dari CST Studio. Pada konsep yang episode ketiga ini agak berbeda karena webinar itu akan terbuka bukan hanya untuk kalangan desainer dan arsitek saja, tapi akan terbuka untuk umum. Di mana Ibu Christina akan membawakan topik Attention to Details, dan beliau akan men-sharingkan challenge dia, tantangan bagaimana pada saat membantu klien dalam pemilihan material dalam proyek-proyek residensial mereka. Nah, di situ nanti Bu Christina akan sharing bagaimana cara dia berkomunikasi dengan klien-kliennya yang biasanya para klien itu tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah yang dipakai oleh para desainer atau arsitek. Jadi jangan sampai ketinggalan, harus ikut, jangan segera mendaftar. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Bye-bye. Live tips sore hari ini, bagaimana meningkatkan produktivitas. Mulailah pagi dengan hal yang disukai, dan jangan lupa untuk lawan rasa takutmu. Jangan pernah memikirkan hal yang negatif. Yang terakhir, belajar dari pengalaman dari seorang tokoh.